Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hanida Laila Saidah NIM try 246, Anissa Nurfadilah NIM try 247, dan Muhammad Fajar Setiawan NIM try 248. Di sini kami akan membahas tentang materi kelas 3, materi fikih kelas 3 SMA semester 1. Nah, di sini kita mengambil bab 6, yaitu materi tentang perceraian. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yang pertama itu ada talak. Nah, talak sendiri itu ada dua, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Kalau untuk menurut bahasa, talak itu artinya melepaskan ikatan. Sedangkan kalau untuk menurut istilah, talak itu adalah bentuk pemutusan ikatan pernikahan dalam Islam karena sebab tertentu yang membuat suami istri itu tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga secara bersama-sama. Kemudian yang kedua itu ada pembagian talak. Nah, untuk pembagian talak itu pertama itu ada dari segi ketegasan. Dari segi ketegasan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sore. Sore itu adalah talak yang terjatuh tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi misal kalau suami itu nggak perlu niat, misal dia tuh mau jatuhin talak kayak ya udah gue talak kamu gitu, saya talak kamu. Nah, kayak gitu tuh udah termasuk talak sore ya. Jadi tuh nggak perlu niat. Nah, yang kedua itu ada kinayah. Kinayah itu adalah tidak jatuh talak kecuali seorang suami itu memiliki niat atau dengan niat gitu. Nah, kalau yang kedua kinayah ini tuh harus ada niat. Kalau nggak ada niat, maka talaknya itu tidak akan digubris ataupun tidak akan berlaku. Nah, contoh kinayahnya itu adalah, atau contoh talaknya itu yaitu yang pertama itu adalah selesaikan urusanmu sendiri. Nah, itu tuh kayak secara tidak langsung itu suami itu kalau udah ngomong kayak gitu berarti kan menyuruh kita gitu loh, kayak untuk si suami itu udah bodo amat gitu. Nah, kedua itu adalah pergilah, maksudnya itu pergilah dari rumah kita, jadi kita disuruh pergi. Nah, kalau enggak keluarlah dari rumah ini, atau pergilah ke rumah orang tuamu. Itu merupakan kata-kata sindiran dari seorang suami dalam mentalak seorang istri. Oke. Untuk ada catatan juga ya, jadi tidak ada perbuatan talak yang diucapkan bercanda ataupun serius, artinya itu sama-sama dianggap jatuh talak. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya 3 perkara seriusnya itu adalah serius dan bercandanya itu juga serius, yaitu nikah, talak, dan juga rujuk. Yang kedua itu dari segi jumlahnya. Oke, kita itu sering banget dengar kata-kata ini ya. Oke, jadi talak itu ada 3. Yang pertama talak 1 atau talak yang kita omongin pertama kali, yaitu talak kedua, talak yang dijatuhkan kedua kalinya, dan yang terakhir ketiga adalah talak yang dijatuhkan ketiga kalinya. Oke, perempuan yang sudah ditalak 3 kali itu tidak halal lagi bagi suaminya untuk pergauli, kecuali, nah ini ada kecualinya nih, kecuali pertama telah habis masa idahnya, yang kedua dinikahi oleh lelaki atau suami baru, ketiga sudah melakukan hubungan badan dengan suami barunya, yang keempat itu diceraikan oleh suami barunya, yang kelima itu sudah habis masa idah sama suami barunya, kemudian yang keenam itu dinikahi oleh suami yang telah mentalaknya 3 kali dengan akad yang sah. Oke, kemudian ketiga itu dari segi sunni dan juga bid'i. Sunni itu merupakan talak yang sesuai sunnah ataupun dibolehkan dilakukan, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi suci dan istri dapat memulai masa idah barunya. Yang dimaksud masa suci itu adalah seorang istri yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan seorang suami. Yang kedua itu ada bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Oke, yaitu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan nifas atau dijatuhkan pada masa suci tapi pernah melakukan hubungan badan. Kemudian yang ketiga itu ada la walah, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan salah satu tanda berikut ini. Yang pertama itu belum pernah berhubungan badan, sama sekali belum pernah berhubungan badan. Kemudian yang kedua istri belum balik, yang ketiga istri dalam kondisi hamil, dan juga yang terakhir adalah istri sudah menopause. Kemudian dari segi munajat dan juga mu'alak, yang pertama munajat itu yaitu pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya, saya menceraikan istriku. Jika suami sudah mengatakan perkataan seperti itu, maka jatuhnya talak dari sang suami kepada istri. Kalau yang kedua adalah mu'alak, yaitu
pernyataan talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya, saya menceraikan kamu jika kamu masuk ke rumah fulan. Nah, itu kan ada syaratnya. Aku bakalan nyerain kamu kalau kamu melanggar syarat yang aku buat. Itu adalah mu'alak. Kemudian yang ketiga itu ada nus. Yang bab C itu ada nusyus, itu merupakan sikap pembangkangan seorang istri terhadap perkataan suami. Nah, ini tuh sering banget kita tahu atau kita dengar banget dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya aja, jika istri itu ingin keluar rumah, nah ini tuh istri tuh nggak minta izin sama suami atau suami tidak mengizinkan tapi istri tetap berangkat. Nah, seperti itu sebenarnya itu nggak boleh. Itu termasuk salah satu pembangkangan seorang istri kepada suami. Nah, pembangkangan seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam ketentuan agama serta menjadikan gugur kewajiban nafkah suami kepada istri sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 34. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajar Setiawan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada khuluk, fasa, dan rujuk. Langsung saja ke materi khuluk. Khuluk itu apa? Khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tebus. Kemudian ada rukun khuluk. Apa saja rukun khuluk? Yang pertama yaitu suami yang balik, berakal, dan dengan kemauannya. Kemudian rukun yang kedua yaitu istri yang masih terikat pernikahan dengan suami. Maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ucapan yang menunjukkan khuluk. Kemudian rukun yang terakhir yaitu bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan khuluk? Ketika terjadi khuluk, maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khuluk tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2, dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khuluk harus mengadakan akad nikah baru dengannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada fasa. Apa itu fasa? Fasa secara bahasa yaitu rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasa adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Adapun sebab-sebab fasa, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Misalnya, seorang yang menikahi seorang pembantu yang ternyata adalah saudara perempuannya. Kemudian sebab yang kedua yaitu munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. Yang kedua yaitu hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, ada di penjara, suami dihukum mati, beberapa hal yang lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada rujuk. Rujuk itu apa? Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesudah dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum-hukum rujuk. Yang pertama yaitu ada haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Kemudian makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Kemudian yang ketiga ada sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Kemudian rukun dan syarat rujuk. Yang pertama yaitu untuk istri, apabila sudah pernah dicampuri, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua untuk suami, apabila Islam, baligh, berakal, dan tidak dipaksa. Kemudian sigot atau ucapan rujuk dari suami.
Sigot rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigot rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya. Kemudian yang terakhir yaitu saksi dalam masalah rujuk. Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu dua orang laki-laki yang adil. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai iddah. Mungkin kita udah tidak asing ya dengan kata iddah karena mungkin kita sudah beberapa kali mendengarnya. Nah, kita akan membahas iddah. Nah, iddah ini apa maksudnya? Jadi, iddah itu berasal dari kata ada yang artinya menghitung. Maksudnya adalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru diceraikan oleh suaminya, di mana ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut. Hal ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci dari haid. Nah, iddah ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, iddah wanita yang ditalak, sedang jika dia dalam keadaan hamil, maka waktu iddahnya itu sampai ia melahirkan, sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 4. Lalu yang kedua, iddah wanita yang ditalak, jika ia tidak hamil, waktunya adalah 3 kali haid atau suci yang sesuai dengan yang ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiga, iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan hamil, masanya adalah 4 bulan 10 hari, yaitu sesuai yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil. Mengenai ini ada 2 pendapat dari para ulama, yaitu yang pertama, para sahabat dan ulama mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas, yaitu mereka berpendapat bahwa masa iddahnya itu yaitu masa yang terpanjang, yaitu menunggu sampai melahirkan atau ketentuan 4 bulan 10 hari. Yang kedua, para sahabat dan ulama mengikuti pendapat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kelima adalah iddah wanita mustahaddah. Bagi wanita mustahaddah atau penderita keputihan, maka masa iddahnya berdasarkan pengalaman haidnya, yaitu memperhatikan masa haidnya dan berapa lama masa sucinya. Lalu yang terakhir ada iddah wanita yang belum sempat disetubuhi. Bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan belum sempat disetubuhi atau dijima, maka baginya tidak ada masa iddah walau sehari pun. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, selanjutnya materinya bisa dipelajari sendiri ya. Oke, sekian materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Maaf apabila ada banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.